Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma, dan mudah-mudahan majlis ta'lim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim.
habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 140. 140 dua dari belakang. Yang paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika, haruslah kamu bil iksari, memperbanyak, minas saumi, berpuasa, mutlakon, secara mutlak. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka jalur yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak ibadah puasa secara mutlak. Asal hari-hari yang bukan diharamkan puasa, kita puasa sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bernilai ibadah, hadirin sekalian. Jadi bukan Senin Kemis, bukan puasa Nabi Daud, bukan puasa bulan haram. Kita berpuasa ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, itu hukumnya tetap sunnah, hadirin sekalian, di hari apapun selain hari yang diharamkan untuk berpuasa. Saya ingatkan tanggal 17 kita Idul Adha. Tanggal 17 Juni kita Idul Adha, berarti hari Senin, berarti hari Minggunya itu kita sunnah puasa Arafah. Jadi kita puasa Arafah tanggal 16 Juni, atau hari Minggunya kita puasa, lalu hari Sabtunya kita sunnah puasa Tarwiyah. Jadi Sabtu besok, Sabtu Minggu besok kita sunnah berpuasa, hadirin sekalian. Jadi jangan sampai itu kita tinggalkan, hadirin sekalian. Ada perbedaan pendapat, itu sudah wajar. Ada perbedaan pendapat yang hari puasa Arafahnya beda, perbedaan pendapat itu sudah wajar. Kita yang Arafahnya adalah hari Minggu, hadirin sekalian. Hari Minggu hari Arafah, lalu hari Sabtunya hari Tarwiyah, dua-duanya kita sunnah puasa, hadirin sekalian. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa itu min ablagil asya'a fi riyadatin nafsi, paling menyampaikan kepada latihan batin, paling bisa mendekatkan diri kepada Allah untuk melatih jiwa kita. Wa kasri syahawati, menghancurkan hawa nafsu, menghilangkan hawa nafsu. Menghilangkan hawa nafsu itu nggak bisa, hadirin sekalian. Yang bisa adalah melemahkan, hadirin sekalian, menghancurkan hawa nafsu, lalu kita lemahkan sehingga kita kuat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastinaratil qalbi, menerangi hati. Jadi orang yang berpuasa itu hatinya terang, hatinya bersinar. Wa tarqiqihi, melembutkan hati. Jadi hati akan lembut jika orang tersebut banyak berpuasa, hadirin sekalian. Orang yang hatinya lembut itu punya rasa kasih sayang, punya keinginan untuk menolong yang lemah, hadirin sekalian. Bukan beringas, bukan sadis, hadirin sekalian. Sekarang lemah lembut itu mulai berkurang di kalangan kita, hadirin sekalian. Ada yang diduga maling mobil, belum tentu benar, udah dipukulin sampai meninggal, hadirin sekalian. Mobilnya dibakar, ternyata bukan maling, hadirin sekalian. Nah, jadi sifat-sifat beringas, kasar itu hendaklah kita kikis dengan kita banyak berpuasa, hadirin sekalian. Wa ta'didil jawarih, mendidik anggota tubuh. Wa wimiha wa tansyitiha, menguatkan anggota tubuh.
menyemangatkan anggota tubuh lil ibadati untuk beribadah kepada Allah. Jadi orang yang banyak berpuasa semangat ibadahnya kuat, semangat ingin mendekatkan diri kepada Allahnya kuat hadirin sekalian, dan dididik diri kita untuk memperbanyak ibadah dengan kita berpuasa hadirin sekalian. Wa fihi sawabul azim, di dalam puasa itu terdapat balasan yang agung, pahala yang besar, wa jazaul karim, balasan yang mulia, allazi la nihayata lahu, yang tidak ada ujung, tidak ada penghabisannya, wala ghayata, dan tidak ada ujungnya. Jadi pahala puasa itu sangat besar. Hanya Allah yang tahu berapa pahala yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa hadirin sekalian. Alinea berikutnya, walaisa syai'un minal a'mali illa wa li thawabihi haddun miqdarun siwa shaumi. Tidak ada amal-amal yang pahalanya dibatasi, ditentukan selain berpuasa. Jadi puasa itu ibadah yang pahalanya tidak ditentukan, terserah Allah. Mau kasih banyak terserah Allah hadirin sekalian. Tetapi kalau ibadah-ibadah lain pahalanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna sawabahu lam yuqaddir biqadarin. Karena sesungguhnya ibadah puasa itu tidak ditentukan kadar ukuran pahalanya, walam yuhaddi bihaddin, dan tidak dibatasi dengan batasan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu amal ibni adam yudha'afu lahul hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap perbuatan manusia dilipat gandakan kebaikan menjadi 10 kali kebaikan. Jadi sudah ditentukan hadirin sekalian, ibadah apapun pahalanya 10 kali kebaikan hadirin sekalian. Kalau baca Quran hitungannya per huruf, 1 huruf 10 kali kebaikan. Ibadah sedekah 10 kali sedekah ibadah pahalanya hadirin sekalian. Semua pahala dikalikan 10. Kecuali puasa, terserah Allah mengasih banyak atau sedikit hadirin sekalian. Jadi ada orang yang puasa pahalanya sangat besar, ada orang yang puasa tidak dapat pahala disebabkan puasanya yang asal-asalan hadirin sekalian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lanjutan hadis tadi yang merupakan hadis qudsi, illas sauma, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi puasa itu untukku, untuk Allah, dan aku yang akan membalasnya. Terserah Allah mau membalas berapa. Biasanya yang bagus puasanya pahalanya tidak terhitung, yang buruk puasanya bisa tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat karena aku, maka aku berhak mendapatkan, memberikan pahala yang besar bagi orang tersebut hadirin sekalian. Lis-shaimi, hadis berikutnya, lis-shaimi farhatani. Orang yang puasa itu memiliki 2 kegembiraan. Jadi orang yang puasa Allah kasih 2 kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, gembira ketika berbuka hadirin sekalian. Kita kalau buka puasa itu terasa gembira, sangat senang hadirin sekalian. Jadi dari lapar lalu kita berbuka puasa terasa hal yang ditunggu-tunggu. Beda orang makan biasa tidak puasa, nikmatnya berbeda hadirin sekalian. Allah berikan kegembiraan ketika berbuka hadirin sekalian.
wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi orang yang berpuasa ada jaminan Allah akan bertemu dengan Tuhannya, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan surga dibandingkan dengan kenikmatan bertemu Allah, kenikmatan surga itu tidak ada apa-apanya hadirin sekalian. Padahal surga itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Yang mata, kenikmatan yang mata tidak pernah melihat, yang telinga belum pernah mendengar, yang hati tidak pernah terbesit tentang bentuk keindahan surga hadirin sekalian. Jadi kalau ada orang ngomong surga itu indah-indah begini, masih bukan surga hadirin sekalian. Surga lebih indah dari itu. Kalau kita membayangkan surga itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, surga nggak bisa dibayangkan keindahannya, lebih besar dari itu hadirin sekalian. Nah ini surga, bertemu Allah lebih besar daripada nikmatnya surga hadirin sekalian. Jadi kenikmatan terbesar adalah bertemu Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Yang sudah mendapatkan kenikmatan besar bertemu Allah hanya satu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin sekalian ketika Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wala ulufu famiso ini, sungguh bau mulut orang yang berpuasa indallahi di sisi Allah atyabu itu lebih wangi min rihil miski dari minyak kasturi, dari minyak wangi hadirin sekalian menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bau mulutnya saja menurut Allah di sisi Allah seperti minyak kasturi hadirin sekalian. Fata'ammal, maka renungkanlah rahimakallahu ta'ala, semoga Allah merahmatimu, jiddan dengan perenungan yang sangat, qaulahu ta'ala, firman Allah ta'ala, illa saum wa fa innahu li wa ana ajzi bihi, kalimat illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa sesungguhnya aku yang akan membalasnya. Kita renungkan redaksi ini, wa tafakkar, dan pikirkanlah fil wa'di bil jazail mutlaqi min sayyidil karim al jawadir rahim, balasan yang mutlak yang besar yang diberikan dari Allah yang maha mulia, yang maha dermawan dan maha penyayang hadirin sekalian. Wa ta'ammal, dan renungkanlah aidan juga fi Kulu fi fami shaimil ladzi huwa atyabu min rihil miski. Redaksi hadis, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik daripada minyak kasturi. Wastahdir, dan hadirkanlah maknal indiyatil ilahiyatil kainati min thayyibi hadhil manzilati. Renungkanlah kedekatan Allah, kebersamaan Allah, keberadaan Allah di dalam orang yang berpuasa memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita puasa merasa dekat dengan Allah, merasa ibadah lebih khusyuk, baca Quran lebih khusyuk, itu disebabkan orang yang berpuasa memiliki kedekatan tersendiri di sisi Allah daripada orang yang tidak puasa hadirin sekalian. Jadi jika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak puasa. Nanti setan akan sulit menggoda orang yang berpuasa hadirin sekalian, karena kita mengurangi makan, mengurangi minum, setan masuk lewat aliran darah. Tidak bisa karena kita sedang berpuasa hadirin sekalian. Qultu, saya berkata, pengarang kitab ini berkata, wa min ajli fadli hadzal khulufi wa makanihi indallahi ta'ala kuriha. Dari sini tentang keutamaan bau mulut orang yang berpuasa
dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dimakruhkan al-istiyaku lis-shaimi, bersiwak bagi orang yang berpuasa ba'da zawali, ketika tergelincir matahari, hatta yuftira, sehingga dia berbuka atau sampai dia berbuka. Jadi dari redaksi hadis bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih bagus di sisi Allah daripada minyak kasturi, maka ulama fikih menyatakan makruh hukumnya menyikat gigi atau bersiwak ketika sudah lewat zuhur, hadirin sekalian. Jadi zuhur sudah makruh gosok gigi, hadirin sekalian, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, hadirin sekalian. Ya, kalau pagi mau gosok gigi masih sunnah, hadirin sekalian. Sebelum zuhur masih sunnah. Kalau sudah zuhur sudah makruh menyikat gigi terus sampai maghrib, hadirin sekalian. Nah, lebih bagus, lebih afdol ya sikat gigi itu sebelum imsak, itu lebih utama, hadirin sekalian. Tetapi jika kita tidak bisa, pagi hari kita menyikat gigi, hukumnya masih sunnah, hadirin sekalian. Sampai waktu duha, sampai zuhur, itu sudah makruh menyikat gigi ketika kita sedang berpuasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda fi fadlis shaumi, menerangkan tentang keutamaan puasa. Lil jannati babun, surga itu memiliki pintu, yuqalu lahur rayyan, yang dinamakan dengan ar-rayyan. Jadi ada pintu surga namanya ar-rayyan atau babur rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak bisa masuk pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa, hadirin sekalian. Ya, minimal puasa wajib, hadirin sekalian, minimal Ramadan, hadirin sekalian. Lebih bagus lagi orang yang gemar puasa, dia akan diprioritaskan oleh Allah masuk ke dalam pintu ar-rayyan, hadirin sekalian. Fa idza dakhalu minhu ughliqa, jika orang yang berpuasa itu sudah masuk, maka pintu itu ditutup kembali atau dikunci, hadirin sekalian. Jadi ini pintu khusus, hadirin sekalian, pintu khusus. Ya, pintu khusus itu kalau biasa pertunjukan festival namanya VIP, hadirin sekalian. Ya, jadi pintu khusus yang dibuka hanya untuk orang yang berpuasa. Jika sudah masuk semua, maka dikuncilah pintu itu, hadirin sekalian. Ini menunjukkan keistimewaan tersendiri orang yang berpuasa, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, as-saumu nisfus sabri, puasa itu setengah kesabaran. Jadi puasa itu setengah kesabaran. Misalkan kita orangnya kurang sabar, cobalah puasa. Nah, dengan puasa setengah kesabaran sudah kita miliki, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sabar, hadirin sekalian. Jadi sabar itu juga merupakan pintu kesuksesan. Mau apapun itu harus sabar. Nyari rezeki harus sabar, beribadah harus sabar, berusaha harus sabar, hadirin sekalian. Nah, kesabaran bisa didapat dengan kita memperbanyak puasa, hadirin sekalian. Walikulli syai'in zakatun, segala sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul jasadi, zakatnya tubuh adalah as-saumu, berpuasa. Jadi zakatnya tubuh adalah berpuasa. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, as-saumu junnatun, puasa itu perisai, puasa itu tameng. Perisai itu kalau perisai itu tameng, hadirin sekalian. Jadi kalau orang zaman dulu berperang, ada pedang, ada tameng, ada perisai. Nah, itu namanya junnatun, hadirin sekalian. Berarti akan mencegah dari godaan-godaan setan. Puasa itu mencegah dari godaan-godaan setan, hadirin sekalian. Wa hisnun hasinun minan nar, dan benteng yang kuat
dari api neraka. Jadi kalau kita ingin dijauhkan dari api neraka, hendaklah kita memperbanyak puasa, hadirin sekalian. Ya, lembaran ini rencananya habis malam ini. Wa'lam, ketahuilah, halaman 141. Wa'lam, ketahuilah, anna lis-shaimi suratun wa ruhan, bahwa puasa itu memiliki bentuk dan ruh, memiliki kegiatan yang nampak dan kegiatan yang tidak nampak. Jadi puasa itu memiliki bentuk dan ruh, hadirin sekalian. Fa amma suratuhu, adapun bentuknya puasa adalah fahiyal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyati. Menahan diri dari makan, dari minum, dari bersetubuh, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat berpuasa. Kalau ada orang meninggalkan makan, minum, tapi nggak niat puasa, tidak jadi puasa, hadirin sekalian. Jadi puasa itu harus disertai dengan niat, hadirin sekalian. Niat itu dilaksanakan sebelum subuh. Lebih aman sebelum imsak, hadirin sekalian. Lebih aman ba'da tarawih, hadirin sekalian. Di malam hari setelah berbuka juga kita boleh niat, hadirin sekalian. Niat besok puasa, hadirin sekalian. Itu kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh di pagi hari, hadirin sekalian. Kita buka lemari makan, buka dapur, nggak ada makanan. Mau makan, nggak punya makanan, niat puasa saat itu sah, hadirin sekalian. Jadi misalkan, hadirin sekalian, misalkan mau makan juga nggak ada makanan, mendingan niat puasa jadi ibadah, hadirin sekalian. Jadi kalau puasa sunnah pagi hari boleh niat, tetapi kalau puasa Ramadan niatnya pagi, puasanya tidak sah, hadirin sekalian. Loh, kalau puasanya nggak sah berarti boleh makan dong? Nggak boleh makan, hadirin sekalian. Dia tetap wajib berpuasa sampai maghrib, hadirin sekalian. Nah, puasa yang tidak sah itu diqodho di hari selain Ramadan, hadirin sekalian. Jadi bukan kita lupa niat lalu kita boleh nggak puasa, hadirin sekalian. Malah dosa besar, hadirin sekalian, kalau kita makan. Puasa malam lupa niat, udah sekarang nggak puasa, itu dosa, hadirin sekalian. Lupa niat wajib puasa, meskipun puasanya tidak sah, yang nanti diqodho di hari-hari selain Ramadan, hadirin sekalian. Itu pentingnya niat, hadirin sekalian. Karena pentingnya niat, diingatkan ba'da tarawih kita niat sama-sama. Biar yang lupa udah pasti udah niat, hadirin sekalian. Faman akala aw syariba aw jama'a fi naharihi fahuwa amidun alimun muhtarun batala shaumuhu. Barang siapa yang makan atau minum atau berjima, bersetubuh pada siang hari dan dia sengaja dan dia mengerti dan dia memilih perbuatan itu, batala shaumuhu, maka batallah puasanya. Orang yang makan dengan sengaja puasanya batal. Orang yang berjima sengaja puasanya batal, dan itu kalau jima ada kafarat, hadirin sekalian. Fa in kana nasiyan au jahilan au makruhan lam yubtil shaumuhu. Barang siapa yang lupa dan atau tidak tahu atau terpaksa, maka tidak batal puasanya. Misalkan lupa, udah sering kita misalkan lupa makan, lalu ingat, kalau ingat jangan yang di mulut ditelan, hadirin sekalian. Yang di mulut ditelan itu batal, karena udah ingat. Yang di mulut kumur-kumur keluarin, puasanya masih sah, hadirin sekalian. Jadi kalau ingat yang di mulut dikeluarin, hadirin sekalian. Beda kalau ingatnya udah kenyang, hadirin sekalian, lain lagi. Udah makan, udah minum, udah kenyang, oh iya saya puasa, sah puasanya, hadirin sekalian. Itu kalau niat. Itu kalau lupa, hadirin sekalian. Kemudian juga kalau terpaksa, ada orang yang kamu makan, saya puasa Ramadan, kamu harus makan. Kalau
nggak makan, saya bunuh, maka dia makan. Maka dia makan dan minum, puasanya masih sah hadirin sekalian. Sebatas keperluan darurat itu dipaksa hadirin sekalian. Sebatas dia dipaksa. Kalau nggak makan akan diancam, maka dia makan. Nah setelah makan selesai, orang yang udah nggak ada puasa lagi, puasanya masih sah hadirin sekalian. Karena itu makruhan, dipaksa hadirin sekalian. Jadi yang dipaksa itu puasanya masih tetap sah hadirin sekalian, masih bisa meneruskan tanpa mengkodok. Fahadhihi suratus shaumi, ini adalah bentuk zahir puasa. Jadi ini adalah bentuk zahir puasa. Jadi puasa itu ada bentuk zahir, ada ruh, ada bentuk batin. Wa amma ruhuhu, atau adapun ruhnya puasa adalah al-imsaku anil asami wal muharramat, meninggalkan dosa-dosa dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa ditinggalkan, yang diharamkan ditinggalkan oleh Allah. Wal qiyamu bil faraidi wal wajibat, dan melaksanakan kefarduan dan kewajiban. Jadi bentuk ruhnya puasa, bentuk batinnya puasa adalah bukan hanya makan dan minum yang ia tinggalkan, tetapi seluruh dosa dia tinggalkan, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan seluruh kewajiban dia kerjakan hadirin sekalian. Itu namanya bentuk batinnya puasa hadirin sekalian. Ada orang puasa enggak sholat, itu namanya dia mengerjakan bentuk lahirnya saja, bentuk batinnya dia tidak melaksanakan puasa hadirin sekalian. Walladzi yasumu 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa yasumu 'anil mukhalaqati wa huwa shaimun laisa lahu min siyamihi illal ana' wat ta'ab. Barang siapa yang berpuasa meninggalkan makan, minum, jima, tetapi tidak meninggalkan dosa-dosa atau larangan Allah dia terjang, atau perintah Allah dia tinggalkan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus, kecuali letih dan dahaga hadirin sekalian. Ada orang puasa tapi nggak sholat, sama aja dia meninggalkan, dia berpuasa tapi meninggalkan perintah Allah, itu dosa besar, berarti puasanya sia-sia hadirin sekalian, nggak ada pahalanya hadirin sekalian. Ada orang puasa tapi makan makanan yang haram pada saat berbukanya, puasanya sia-sia hadirin sekalian. Jadi kalau orang yang berpuasa itu bentuk batinnya adalah kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah hadirin sekalian. Itu adalah bentuk batin puasa hadirin sekalian. Fa idza sumta fa ahsana, jika kamu melaksanakan hal itu maka itu lebih bagus. Wa kadzalika fi jami'i a'malika, dan begitu juga seluruh amal-amal kamu. Seluruh amal-amal kamu maksudnya adalah bukan hanya puasa, tetapi ibadah-ibadah lain pun punya bentuk zahir dan punya bentuk batin hadirin sekalian. Ijtahid, maka bersungguh-sungguhlah, fi ihsaniha, di dalam membaguskan amal kepada Allah, wa ikmaliha, menyempurnakan amal kepada Allah, wa ikhlasiha, dan ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ibadah baguskan, setiap ibadah sempurnakan, jangan asal-asalan hadirin sekalian. Jangan ibadah yang penting udah ngerjain, yang penting sudah selesai hadirin sekalian. Bukan itu hadirin sekalian, tetapi semaksimal mungkin kekhusyuan kita hadirkan hadirin sekalian. Hatta yanfa'akallahu biha, semoga Allah, sehingga Allah memberikan manfaat kepadamu dari ibadah yang kamu kerjakan. Wa ya'zumulakal ajra, memberikan balasan yang besar alaiha, atas ibadah itu, inda ruju'i ilaihi, ketika selesai beribadah kepada Allah. Jadi kalau ibadah dikerjakan dengan baik, Allah akan memberikan manfaat dari ibadah tersebut, dan pahala yang besar diberikan oleh Allah hadirin sekalian.
walahu subhanahu al-amru kulluh, milik Allah lah segala urusan. Fa'budhu, ibadahlah kepada Allah, wa tawakkal alaih, berserah dirilah kepada Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah tidak pernah lalai dari apa yang kita kerjakan. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia, ilaihil masir, hanya kepada Allah lah tempat kembali. Hadirin sekalian, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.